Umar itu pernah ketemu seorang laki-laki, sayang banget sama anak laki-lakinya. Dia punya anak laki-laki satu-satunya, dia sayang banget. Sampai nggak wajar sayangnya tuh luar biasa. Terus Umar nanya, Pak, ada cerita apa? Kok Bapak kayaknya spesial banget memperlakukan anak laki-laki Bapak? Memang ada cerita apa? Ada kisah apa? Bapak ini cerita, ya Amirul Mukminin, anak laki-laki saya ini selalu mengingatkan saya tentang kebesaran Allah. Gimana ceritanya? Kata dia, dulu ketika istri saya hamil, anak laki-laki saya ini masih dalam kandungan, saya dapat panggilan untuk wajib militer, berperang untuk mempertahankan negara. Kayak kita dulu melawan penjajah Belanda, Portugis, Jepang. Saya dapat panggilan wajib militer, jihad kalau bahasa Indonesia, bahasa Arabnya. Saya dapat panggilan jihad. Cuman saya galau. Kalau saya pergi berjihad, saya harus meninggalkan istri saya dalam keadaan hamil tua dan tidak punya keluarga yang akan merawatnya. Tapi kalau saya jaga istri saya, berarti saya menolak panggilan negara untuk menjaga keutuhan negara saya. Itu kewajiban, wamil. Lalu saya minta pendapat istri saya, Mah, Papa berangkat ya? Istrinya ngeluh, Pak, kan Papa selama ini gak pernah absen dalam jihad, gak pernah absen dalam wamil. Setiap panggilan untuk membela negara, Papa pasti datang. Mulai dari pramuka sampai perang beneran. Selalu datang tuh. Kali ini kan Mama lagi hamil tua. Sekali-kali minta izin kepada komandannya untuk jaga Mama. Mama gak punya siapa-siapa di rumah, keluarga kita gak punya. Mungkin merantau kali ya. Satu-satunya pekerjaan kita cuma jualan warung Padang misalnya. Gak lucu. Akhirnya suaminya istikharah. Ternyata istikharah itu gak bisa sekali teman-teman. Kalau pengen muncul sebuah kemantapan hati, istikharah itu harus berkali-kali. Istikharah pertama belum jelas. Galau mau milih yang mana di antara dua calon. Istikharah pertama masih kabur nih, dua-duanya nggak ada mantap di hati. Istikharah kedua, ketiga terus aja nggak mantap. Kenapa ya? Oh ternyata dua-duanya udah nikah, jadi emang nggak mantap. Salah istikharahnya nih. Istikharah. Setelah istikharah sekian lama, akhirnya mantap. Dia harus berangkat meninggalkan istrinya. Dia bilang ke istrinya, Mah, sepertinya Papa harus berangkat. Istrinya nangis-nangis. Sebelum berangkat, dia pegang perut istrinya. Dia berdoa, Ya Allah, saya titipkan bayi saya di dalam kandungan istri saya ini kepada Engkau. Engkau sebaik-baik penjaga. Dengan mantap dia. Di hatinya tuh yakin banget. Ya Allah, saya titipkan bayi saya ini kepadamu. Engkau sebaik-baik penjaga. Mantap di hatinya. Berangkat. Gak lama setelah dia berangkat, dia dengar kabar istrinya meninggal dunia. Sebelum sempat melahirkan, meninggal dunia. Dikuburkan, dia pun pulang, minta izin dari komandannya pulang dan mencari kuburan istrinya. Ketika dia datang ke kuburan istrinya, dia ngelihat kuburan istrinya itu ngeluarin asap. Ini cerita dalam kisah-kisah tentang Umar bin Khattab. Banyak banget cerita tentang Umar. Kuburan istrinya itu ngeluarin asap, kayak orang lagi di azab kubur gitu. Akhirnya dia nanya kepada tetangga, apakah istri saya berzina ketika saya tinggalkan? Kata orang-orang, tidak. Kami tahu istrimu itu perempuan yang sangat menjaga kehormatan. Oh Alhamdulillah. Atau apakah istri saya berhutang dan belum membayar hutang secara zalim? Kata tetangga, tidak. Kalaupun ada sudah kami ikhlaskan. Oh Alhamdulillah. Apakah istri saya pernah syirik? Ketika saya tinggalkan, kata tetangga, tidak. Dia perempuan yang sangat solehah. Perempuan yang sangat menjaga hubungannya dengan Allah. Nggak mungkin dia melakukan kemusyrikan. Akhirnya suaminya penasaran. Kalau dia tidak punya dosa-dosa besar, terus kenapa kuburannya keluar asap? Seolah-olah dia lagi disiksa di dalam kubur. Karena penasaran, kepo, akhirnya kuburnya di stalking. Digali maksudnya. Kuburannya digali, pengen tahu apa yang terjadi di dalam. Ternyata setelah digali, dia menemukan istrinya di dalam kubur itu sedang duduk
sambil memangku bayinya, istrinya dalam keadaan meninggal dan bayinya dalam keadaan menangis. Itu terjadi di zaman Umar. Ustadz dapat dari mana sih? Banyak, tapi bukunya berbahasa Arab. Makanya tadi ada Ustadz menyampaikan pentingnya bahasa Arab. Karena kalau kita baca buku bahasa Arab, dengar ceramah Ustadz, ulama-ulama di Timur Tengah itu luar biasa. Banyak sekali yang tidak kita pernah baca dalam literatur terjemahan bahasa Indonesia. Tentang Rasul, tentang sahabat. Istrinya duduk gitu mangkuin anaknya nangis, istrinya meninggal. Diambillah anak itu, kemudian istrinya dikuburkan kembali. Suaminya minta ampun kepada Allah. Ya Allah, ampunkan saya, maafkan saya. Saya sudah zalim kepadamu, kata suaminya. Orang-orang nanya, ya rajul, wahai laki-laki, gimana kamu mengatakan zalim kepada Allah? Apa yang kamu lakukan sehingga kamu menganggap sudah zalim kepada Allah? Kata dia, ya ketika saya pergi meninggalkan rumah, saya mengusap perut istri saya katakan, ya Allah, saya titipkan bayi saya kepadamu. Engkau sebaik-baik penjaga. Saya nggak katakan bayi dan ibunya, tapi saya katakan bayinya saja. Secara spontan, waktu itu dalam hati saya berpikir, dah kalau ibunya bisa jaga diri. Orang sudah dewasa, jadi tidak terlalu mengkhawatirkan ditinggalkan juga, masih bisa cari makan sendiri. Sedangkan bayi ini masih lemah, sehingga secara tidak sengaja saya berpikir bayi saya itu harus dititipkan, sedangkan ibunya jangan, dia bisa jaga sendiri. Ternyata saya tidak sempurna berbaik sangka kepada Allah, sehingga Allah menyelamatkan yang dititipkan dan membiarkan yang tidak dititipkan kepada Allah. Aku tergantung prasangka hambaku kepadaku.